Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau masih tetap menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya apa yang kami baca dan kami dengarkan tidak berlalu gitu saja dalam hidup kami, melainkan menjadi suluh dan pedoman langkah kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Kolose pasal ketiga ayat ke-23. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat ke-23 yang menyatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya dapat berjumpa kembali dengan jemaat dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Pada perenungan akan firman Tuhan kali ini, saya akan memulai dengan satu kata, yaitu bekerja. Bekerja adalah suatu hal yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, dan bekerja telah menjadi bagian aktivitas sehari-hari dalam kehidupan manusia, dan hal ini merupakan hal yang lumrah. Namun, dalam pandangan beberapa orang, ada yang berpikir bahwa seharusnya manusia tidak perlu bekerja. Mengapa? Karena dalam pemikiran mereka, manusia jadi harus bekerja dikarenakan manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga manusia akhirnya diharuskan untuk bekerja dalam menghidupi kehidupannya sendiri, untuk bekerja dalam menghidupi kehidupan keluarganya, untuk bekerja dalam menghidupi kehidupan sesamanya. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah benar itu? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bekerja bukanlah suatu hal yang baru bagi manusia. Sebab ketika manusia belum mengenal akan dosa, Tuhan sudah memberi perintah kepada manusia untuk bekerja. Misalkan, dalam kitab Kejadian dikatakan penuhilah seluruh bumi dan taklukkanlah ikan-ikan di laut. Lalu Tuhan juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk memberi nama kepada tumbuhan-tumbuhan serta hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan. Hal ini menjadi bukti yang tidak bisa dibantah bahwa bekerja bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan manusia. Namun, pertanyaannya adalah, apakah selama ini dalam bekerja ada suatu kekeliruan di dalam kehidupan yang terjadi tanpa disadari? Mungkin ada orang yang akan berkata, oh, semua baik-baik saja dan semua tepat pada jalurnya. Ada juga yang berkata, saya sadar bahwa ada kekeliruan di dalam cara ini, tetapi hanya cara ini sajalah yang mampu menyelesaikannya. Setiap orang akan mempunyai pendapatnya masing-masing tentang hal ini. Ini terjadi karena berbagai latar belakang yang dimiliki masing-masing pribadi, terutama pengalaman yang berbeda-beda, dan juga latar belakang lainnya. Namun, apakah kata Alkitab mengenai hal ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Kolose tentunya mempunyai pergumulan seperti jemaat-jemaat Kristen di tempat yang lain. Pergumulan-pergumulan tersebut salah satunya adalah jemaat di Kolose hanya memahami bahwa di dalam kehidupan hanya ada satu jalan untuk melakukan sesuatu tanpa ada jalan lain. Dan hal ini seringkali membuat mereka
dan fokus kehidupan mereka hanya tertuju pada hal-hal yang kelihatan. Padahal, terkadang dalam kehidupan, segala sesuatu tidak harus selalu terlihat hasilnya. Karena manusia akan selalu mengalami proses kehidupan dan akan selalu belajar dari pengalaman yang dialami di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, penulis surat Kolose memberi pesan kepada jemaat di Kolose untuk bekerja dengan segenap hati. Kata hati di sini, di dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata psyche atau jiwa. Jika menghubungkan kata jiwa dengan kata bekerja, tentunya ada dua hal yang lahir dari penggabungan kata tersebut. Yang pertama adalah bekerja keras, lalu yang kedua, tepat bekerja. Ketika orang memilih untuk bekerja keras, tentunya apapun bentuk pekerjaan yang ia kerjakan, dirinya akan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan sangat mungkin ada kecenderungan dia akan terlalu berfokus terhadap pekerjaannya sehingga akan mengorbankan suatu hal di dalam kehidupannya. Mungkin waktu yang akan dikorbankan, mungkin juga kesenangan dirinya yang akan dikorbankan, dan mungkin juga keluarga. Lalu hal selanjutnya adalah orang yang tepat bekerja. Jika menghubungkan kata jiwa dengan tepat bekerja, maka orang yang tepat bekerja itu adalah orang yang tahu untuk menggunakan waktu dengan baik. Mungkin di pandangan sebagian orang, orang yang tepat bekerja ini terlihat sangat santai menjalani kehidupannya. Mungkin juga terlihat tidak terlalu banyak mengeluarkan energi. Sehingga banyak orang yang akan meragukan cara orang seperti ini untuk menjalani kehidupannya, dan muncullah stereotip yang tertuju pada orang yang berpegang pada tepat bekerja. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini ada hal yang dapat dibagikan dan diingatkan di dalam kehidupan ini, bahwa semua orang mempunyai cara masing-masing di dalam kehidupannya untuk memaknai hidup serta menjalani kehidupan dirinya. Hal ini juga karena latar belakang yang melekat pada orang tersebut. Namun, jangan sampai pikiran yang ada di dalam kehidupan hanya tertuju pada satu saja cara dalam menjalani kehidupan ini. Hanya satu saja jenis dalam bekerja di dalam kehidupan ini. Tidak selamanya cara yang dianggap berguna akan selalu relevan dalam kehidupan. Sebab dunia akan terus berkembang dan manusia akan dituntut untuk terus berubah. Karena manusia akan dituntut untuk terus beradaptasi. Karena manusia akan dituntut untuk terus tanggap akan perkembangan zaman. Selain itu, di dalam kehidupannya manusia mempunyai dua tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan manusia untuk memuliakan Tuhan melalui karya-karya nyata yang tercermin dalam kehidupannya. Bagaimana kehidupan manusia untuk memuliakan Tuhan melalui hal-hal yang ada dan dapat dilihat di dalam kehidupannya, sehingga dapat mencerminkan siapa itu pengikut Kristus sejati di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab kepada sesamanya, yaitu bagaimana untuk tetap menghidupi sesama dan memanusiakan sesama, sehingga sesama yang dalam artinya adalah baik orang terdekat, baik keluarga, baik orang seiman, pun akhirnya tetap menjadi manusia seutuhnya. Artinya bahwa dengan dia memilih jalannya, dia harus memastikan bahwa jalan tersebut juga
dapat memenuhi tanggung jawab dirinya kepada sesamanya, kepada keluarganya, kepada orang yang dikasihinya, kepada orang terdekatnya, sehingga mereka tetap bisa menjadi manusia seutuhnya. Semua pilihan kembali kepada jemaat. Jemaatlah yang tahu jalan hidup yang baik, karena Tuhan juga mengizinkan manusia untuk berpartisipasi di dalam kehidupannya. Namun, izin tersebut atau partisipasi yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk juga berperan di dalam kehidupannya dilandaskan pada satu keyakinan bahwa manusia bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita semua untuk memilih jalan yang terbaik, untuk memilih bagaimana bekerja yang baik sesuai dengan apa yang kita yakini. Tetapi kita juga harus ingat bahwa pilihan yang kita pilih itu didasarkan pada kepercayaan Allah bahwa manusia bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua di dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya ini juga tetap menolong kami Tuhan untuk terus berusaha berjuang menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Itu semua kami lakukan semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Tuhan yang pengasih penyayang, kami berdoa untuk para presbiter kami Tuhan, untuk Pendeta Yance Tonapa beserta keluarga, untuk Pendeta Yusuf Mase beserta dengan keluarga, untuk Pendeta David Dewu beserta keluarga, kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati mereka semua. Tuhan juga memberkati para penatua dan diaken beserta dengan keluarga mereka, kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati pegawai gereja, koster, penjaga malam, unit-unit misioner, para pemain musik, tim multimedia, dan juga keluarga mereka Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Immanuel OR Supratman dari usia indah hingga remaja dan anak-anak Tuhan. Mulai generasi muda hingga generasi yang tua. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka semua. Tuhan juga memberkati untuk kekasih-kekasih hati kami Tuhan yang berulang tahun perkawinan maupun ulang tahun pribadi lepas pribadi selama 1 minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati ikatan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberi kesan kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera kepada kekasih-kekasih hati kami ini Tuhan beserta dengan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati gereja kami Tuhan, GPIB yang ada di kota maupun yang ada di desa. Tuhan juga memberkati para pendetanya Tuhan. Tuhan memberkati setiap rencana yang akan dikerjakan Tuhan, terutama di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga tetap selalu beserta dengan para pendeta, para pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati pemerintah kami Tuhan, baik yang di pusat maupun daerah. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka semua, terutama untuk tim yang berada di garis terdepan menanggulangi COVID-19 ini. Untuk tim medis Tuhan, kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka, memberi kesan kekuatan, semangat, dan juga hati sukacita, sehingga mereka tetap selalu melakukan yang terbaik, dan itu semua mereka lakukan semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada hari ini Tuhan.
Kiranya dan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, terutama untuk orang-orang yang sedang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan. Orang-orang yang dalam kondisi stres karena pergumulan yang datang bertubi-tubi Tuhan, baik secara ekonomi maupun secara yang lain Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong mereka semua. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Kristus yang abadi yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.